Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah Minggu 3 Mei 2020. Kita memasuki di dalam Minggu Paskah yang keempat. Sebelum ibadah kita mulai, akan saya bacakan warta gereja atau warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020 sebagai berikut. Hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, kebaktian masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita berharap semoga kita cepat lepas dari COVID-19 dan bisa kembali ibadah di gereja seperti semula. Tentu ini perlu dukungan dari kita semua, jemaat GKSBS Bandar Sakti khususnya, agar tetap menjaga kesehatan dengan cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah jika tidak sangat-sangat penting keluar. Tentu ini akan membantu dari program pemerintah supaya kita tetap cepat lepas dari COVID-19. Yang kedua, Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk pengumpulan persembahan bisa diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing. Dan untuk wilayah Poncowati, kami akan membuka di dalam majelis piket dari hari Senin sampai Rabu, mulai jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk mempersembahkan syukur di dalam persembahan ini bisa diantar ke gereja. Berikutnya adalah kerja bakti. Kerja bakti khususnya untuk wilayah Poncowati, besok hari Sabtu tanggal 9 Mei jatuh pada giliran kelompok 3. Demikian warta gereja yang dapat saya sampaikan, dan sebelum ibadah kita mulai, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang pengasih lagi penyayang, pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu GKSBS Bandar Sakti akan melaksanakan ibadah memuji dan memuliakan Engkau. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa di dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati dari masing-masing keluarga yang saat ini menyembah Engkau, memuji Engkau, juga memuliakan Engkau. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, tempat kami masing-masing, agar di dalam kami melaksanakan ibadah, Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan, juga saudara-saudara kekasih kami yang saat ini pun masih dalam kondisi lemah tubuhnya dan mungkin berbaring di rumah sakit ataupun di rumah,
dan saat ini pun juga menyiapkan diri untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Inilah seru doa kami yang senantiasa kami manjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 18, bait pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita menerima firman sebagai nats pembimbing kita di dalam ibadah kita pada hari Minggu 3 Mei 2020 melalui Ayub 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Sangat indah bagi kita di mana Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan untuk kita tidak ada yang gagal. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 36. Dihapuskan dosaku, bait 1 dan 2. Pulih
evaluasi pribadi kita lepas pribadi, di mana Tuhan telah menghapuskan dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita introspeksi diri di dalam tingkah laku kita, tutur kata kita, di dalam hidup kita hari lepas hari, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa kebulatan tekad hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya. Sebagaimana firman-Mu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Mari kita akan membaca sesuai berita anugerah firman Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini melalui 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan meneguhkan diri kita dan kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat 58. Maha kasih yang ilahi. Hati kami
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebentar kita mempersiapkan pribadi kita masing-masing untuk boleh menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita tunduk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berterima kasih kepadamu, kami boleh berucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah membawa kami, Engkau telah memelihara dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan saudara kami, boleh beribadah dalam situasi yang pada saat ini kami boleh merasakan kesedihan ya Tuhan, tetapi karena Engkau saja kami boleh bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami membawa setiap kekurangan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami, Engkau adalah satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Engkau kiranya kuduskan hati jiwa kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk menerima sabda-Mu. Kiranya segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Pelaku firman yang sejati. Salam saudaraku. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita sebentar lagi akan menerima firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh sinode kita GKSBS dalam minggu Paskah yang keempat ini. Sinode GKSBS telah menyediakan bacaan kepada kita, yaitu melalui firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 7 pasal ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca pada ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian saudaraku yang terkasih, membaca pada ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja
mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkannya dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca sabda Tuhan, mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita, karena sabda Tuhan abadi. Kamu abadi, seluruh langkah kami.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ada sukacita. Puji Tuhan, dalam suasana kita boleh beribadah di rumah, kita boleh meyakini bahwa sukacita di dalam nama Tuhan Yesus tetap melimpah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita boleh belajar sabda Tuhan, kita boleh merenungkan, mendengarkan bagaimana kita bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui sabdanya pada pagi hari ini. Kita akan belajar dalam kehidupan bangsa Israel pada saat ini. Pada bacaan kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel boleh mengalami suatu musibah dan juga boleh menyelesaikan dalam musibah yang boleh terjadi pada saat itu. Saudaraku, dikisahkan bahwa bangsa Israel itu sudah dikepung oleh bangsa Aram. Bangsa Aram menyerang bangsa Israel sehingga bangsa Israel tersudutkan, sehingga mereka terjepit dan masuk ke dalam pintu gerbang istana dan dikelilingi oleh prajurit-prajurit dari bangsa Aram dari sebelah timur, barat, utara, selatan. Sudah dikepung bangsa Israel pada saat itu, sehingga yang terjadi bangsa Israel itu sudah, atau rakyat Israel pada saat itu terisolasi, ya, tidak bisa keluar untuk beraktivitas. Mereka hanya bisa beraktivitas di istana yang sudah tertutup oleh gerbang pada saat itu. Jadi singkat cerita yang terjadi, kebutuhan hidup bangsa Israel semakin hari semakin berkurang. Kita bisa melihat sebelumnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ya, dikisahkan bahwa di ayat yang ke-25, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-25, harga satu kepala keledai berharga 80 sikal, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang terjadi pada saat itu, kita tahu bahwa keledai dan tahi merpati merupakan barang yang dinajiskan atau barang yang haram menurut bangsa Israel pada saat itu. Tetapi itu pun sudah dihargai yang cukup tinggi, karena sudah tidak ada bahan atau bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita bisa melihat kembali di ayat yang ke-28 pasal yang ke-6, di situ ada peristiwa yang sangat miris. Seorang perempuan itu berusaha untuk bertukar anak, supaya anak yang boleh diambil itu akan disembelih dan akan menjadikan makanan dalam kebutuhannya. Kemudian berkatalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena isolasi yang terjadi pada saat itu, bangsa Israel sangatlah mengalami peristiwa yang sangat memprihatinkan, sampai-sampai anaknya sendiri jadi santapannya. Peristiwa yang sangat miris, tidak bisa kita bayangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam bacaan kita di ayat yang ketiga pasal Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ketiga, di situ pula ada 4 orang yang sakit kusta. Tentu orang sakit kusta itu dinajiskan oleh bangsa Israel, maka mereka tidak bisa masuk ke dalam istana. Dia hanya bisa tinggal di luar pintu gerbang, di luar gerbang istana. Dia hanya mengharapkan
bantuan dari bangsa Israel atau rakyat Israel. Tetapi kalau kita melihat dari awal, bangsa Israel sendiri saja atau rakyat Israel sendiri saja untuk makan aja sulit, kayaknya tidak mungkin akan memberikan sebagian makanan untuk orang-orang kusta atau 4 orang kusta ini. Tetapi pada saat ini peristiwanya, orang kusta ini memiliki pemikiran yang tenang. Mereka berpikir, kalau kami tinggal di sini kami akan mati, tetapi kami juga tidak bisa masuk ke dalam istana. Lalu mereka berpikir, setelah mereka berpikir dengan tenang, mereka memiliki gagasan, lebih baik saya pergi ke perkemahan orang Aram yang merupakan di situ adalah musuh bangsa Israel, mungkin ada harapan hidup. Jadi harapannya bisa mati, tapi juga ada harapan hidup. Yang pertama tadi, kalau kita tinggal di sini kita tentu akan mati. Tetapi pilihan yang kedua, ketika kita mau berusaha pergi ke perkemahan orang Aram, kita akan memiliki 2 pilihan, yaitu hidup atau mati. Mungkin ada harapan orang Aram memberikan sebagian makanan kepadanya sehingga kita akan hidup. Itu bayangan atas 4 orang kusta tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam ayat yang pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudaraku, ini adalah nubuatan hamba Tuhan. Nubuatan hamba Tuhan ini mungkin bagi orang-orang pada saat itu adalah mustahil. Kita tahu bangsa Israel dikepung oleh bangsa Aram, dan dalam waktu 1 malam itu akan terjadi suatu hal yang mustahil, sehingga perwira kerajaan pada saat itu menggambarkan bahwa tingkap-tingkap pintu langit di dalam ayat yang kedua, tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jadi itu merupakan suatu pemikiran yang mustahil. Dia sudah tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki iman bahwa Tuhan senantiasa menjaga dalam hidupnya. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam bangsa Israel, kalau mereka senantiasa dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu walaupun pandangan manusia itu mustahil. Peristiwa-peristiwa sebelumnya di dalam sabda Tuhan melalui firman-firman Tuhan sebelumnya, bangsa Israel senantiasa diberkati dengan situasi yang tentu sangat mustahil. Peristiwa Nabi Nuh membelah lautan itu tentu mustahil, tetapi Tuhan senantiasa memberkati. Mereka tidak ingat akan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa itu. Mereka hanya berpikir secara manusiawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjut cerita, kisah ini memberikan suatu mukjizat bahwa sesungguhnya bangsa Israel senantiasa diberkati Tuhan. Kita tahu selanjutnya kalau kita melihat dalam bacaan kita, apa yang telah dinubuatkan oleh hamba Tuhan Elisa itu benar-benar terjadi. Di dalam ayat yang ke-18 boleh kita lihat, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita boleh memiliki 4
cara untuk menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Kita tahu bahwa bangsa kita pada saat ini sedang melawan virus atau wabah corona. Bahkan dunia juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada beberapa hal yang boleh kita sikapi pada saat ini. Kita akan belajar bagaimana pada saat itu 4 orang kusta itu boleh memiliki pemahaman supaya mereka boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Saudaraku, yang pertama, kita harus memiliki sifat tetap optimis di dalam kesulitan kita, di dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Keempat orang kusta yang boleh kita baca pada saat ini, mereka memiliki pemikiran dan pengharapan yang baik. Saudaraku, pada saat ini marilah kita berpikir, berusaha tenang terlebih dahulu. Ketika kita memiliki perasaan tenang, maka di situ akan muncul ide-ide. Kita akan memiliki cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita tahu pada saat ini bangsa kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan wabah virus corona ini. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki cara, memiliki ide, kita yang kedua adalah kita tidak tinggal diam saja. Ya, tidak tinggal diam saja. Keempat orang ini ketika sudah memiliki ide, mereka berjalan walaupun di situ ada rintangan. Mereka memiliki satu pengharapan hidup dan satu akan mati di tangan orang Aram. Tetapi pada saat ini itu adalah pilihan. Pada saat ini kita juga harus berpikir, kita harus bertindak untuk melawan virus corona ini. Kita tahu pada saat ini kita harus memakai masker, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun, kita harus berusaha jauh dengan saudara-saudara kita, menjaga jarak. Maksud saya, kita harus tetap di rumah, dan masih banyak hal-hal yang tentu menjadikan cara untuk kita boleh menyelesaikan atau mematikan virus ini. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 orang ini memiliki sehati sepikir. Ya, ini yang ketiga. Jadi mereka itu sehati sepikir. Jadi ketika ide itu ada, keempat orang ini bersatu hati, bersama-sama, tidak tercerai-berai. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersatu, kita tidak tercerai-berai. Pada saat ini pemerintah berusaha supaya kita tidak tercerai-berai. Kita berusaha bersama-sama, kita bergotong royong. Itu adalah harapan untuk boleh terjadi dalam bangsa kita. Ketika kita sudah mentaati peraturan atau cara-cara untuk menyelesaikan virus corona ini, tetapi saudara kita masa bodoh, nah disitulah kita harus senantiasa bersatu hati. Kita harus senantiasa memiliki kesamaan visi dan misi. Kita memiliki kesamaan tujuan. Selanjutnya tentu kita akan peduli kepada saudara-saudara kita. Ini yang keempat. Tentu kita tahu peristiwa yang terjadi pada saat itu, bahwa keempat orang ini ketika mendapatkan kabar berita yang baik, mereka sudah memiliki hidup. Mereka teringat atas saudara-saudaranya yang ada di dalam istana. Mereka teringat kembali atas saudara-saudaranya. Mereka memberikan kabar baik ini, bahwa bangsa Aram sudah pergi meninggalkan kepungan atas istana itu. Mereka memberikan sukacita atas bangsa itu. Pada saat ini kita juga dituntut dalam mensikapi virus corona yang terjadi pada saat ini. Marilah kita senantiasa memberikan sikap peduli kepada sesama kita. Jadi saudaraku, kita tahu di dalam televisi atau kabar berita yang lain,
banyak perawat atau dokter itu diusir oleh saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kita. Kita pada saat ini sangat sedih mendengar peristiwa itu. Kita tahu mereka adalah yang terdepan untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan suatu pemahaman atas saudara-saudara kita, supaya kita saling tolong menolong, kita saling memiliki sikap yang peduli atas saudara-saudara kita. Tentu mereka tahu cara-cara untuk menjaga kesehatan mereka, karena mereka sudah memiliki ilmu dalam pendidikannya dan juga dalam masa-masa pelayanan dalam kesehatan. Kita tahu itu, saudaraku yang terkasih, sehingga mereka sesungguhnya lebih paham atas virus ini. Tetapi kadang kita karena saking takutnya, saking cemasnya, kita ingin hidup sendiri. Kita kalau melihat bangsa Israel pada saat itu, para orang tua, para ibu-ibu berusaha ingin hidup sendiri, anaknya dibunuh untuk dimakan. Nah, pada saat ini kita diajar oleh Tuhan Yesus, oleh sabda Tuhan pada saat ini, bahwa kita harus senantiasa memiliki sikap peduli atas saudara-saudara kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dalam masa-masa yang sulit ini, marilah kita yang pertama tetap memiliki optimis bahwa virus corona ini akan selesai, bahwa virus corona ini akan selesai karena itu merupakan kehendak Tuhan. Pada saat ini, dalam masa virus corona ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah juru selamat. Dia adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Dia adalah maha kuasa. Jadi saudaraku, kita pada saat ini diingatkan dalam situasi seperti ini bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kiranya sabda Tuhan yang sangat luar biasa ini boleh menginspirasi dalam kehidupan kita. Kita boleh semakin hari boleh mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Haleluya, amin. Saudaraku, marilah kita boleh merenungkan sabda Tuhan ini. Kita boleh bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas sabda yang telah Engkau curahkan atas kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh menerimanya dengan sukacita ya Tuhan, bahwa Engkau telah mendidik kami, Engkau telah mengajar kami, bahwa Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah Tuhan kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah junjungan kami, Engkau penebus kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, marilah kita merespon sabda Tuhan ini. Kita angkat pujian kita melalui pelengkap Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat 91, kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Bangkit, haleluya, bersuka cita, haleluya, dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya.
seluruh yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan permohonan kita dalam doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyertai dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan kami, pada saat ini kami boleh membawa setiap kekurangan kami ya Tuhan. Kami boleh membawa setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami sujud sembah di hadapan-Mu. Kami mohon setiap pengampunan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh membawa doa-doa kami. Kami boleh membawa setiap permohonan kami hanya di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan kami, berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini boleh beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Juga Engkau boleh berkati setiap orang tua kami yang dalam masa-masa sepuh, kiranya Engkau juga boleh berkati mereka. Kami boleh meyakini dan percaya bahwa mereka senantiasa hanya bersandar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan kami, kiranya senantiasa kesehatan boleh Engkau berkati, Engkau boleh berikan atas setiap saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan kami, pada saat ini juga kami berdoa untuk rumah tangga kami ya Tuhan, GKSPS Bandar Sakti. Kiranya senantiasa setiap rumah tangga kami boleh senantiasa hanya menyerahkan hidupnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan ya Tuhan, sehingga kebutuhan hidup kami boleh Engkau cukupkan. Berkati setiap kami ya Tuhan, setiap orang tua kami, orang tua ya Tuhan, bahwa mereka boleh senantiasa memberikan didikan, memberikan pengajaran untuk setiap anak-anak, boleh senantiasa memberikan contoh ataupun panutan setiap kepada anak-anak mereka ya Tuhan. Ya Tuhan kami, juga Engkau boleh berkati dalam kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, baik yang dalam masa balita, masa sekolah, dan juga dalam masa-masa bekerja dan mencari pasangan hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh berkati mereka, kiranya senantiasa apa yang menjadikan pengharapan dalam kehidupannya Engkau boleh cukupkan ya Tuhan. Tuhan kami, juga Engkau boleh berkati dalam setiap kesehatan anak-anak kami, pertumbuhan hidupnya ya Tuhan, dan juga tentu pertumbuhan imannya ya Tuhan. Kiranya senantiasa Engkau juga boleh turut campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh senantiasa menyerahkan hidupnya, boleh memberikan hidupnya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan kami, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hendak jauh daripadamu, hendak mengundurkan diri daripadamu ya Tuhan. Tuhan kami rindu atas saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami rindu atas mereka ya Tuhan. Tapi kami boleh meyakini dan percaya bahwa semuanya itu hanyalah karena kehendak-Mu. Kami boleh meyakini bahwa apa yang terjadi senantiasa itu hanyalah karena Engkau ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh lunakkan setiap hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali teringat akan nama-Mu. Mereka boleh kembali memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami boleh melihat saudara-saudara kami untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan kami, pada saat ini kami juga membawa negeri kami membawa bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan kami, pada saat ini kami merasakan kesulitan ya Tuhan. Kami merasakan suatu kekhawatiran ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, semuanya ini hanya kami serahkan kepadamu, bahwa apa yang terjadi atas bangsa ini kiranya Engkau juga boleh menyertai dan menjaga ya Tuhan. Ya Tuhan kami tuntun setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh staf dan juga para menteri ya Tuhan, Engkau boleh berkati mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan, setiap keputusan, setiap apa yang dilakukan semata-mata itu hanyalah untuk kebutuhan rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkati pula setiap para medis yang boleh senantiasa ada di depan untuk menyelesaikan virus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh berkati mereka, Engkau boleh sertai mereka ya Tuhan, sehingga melalui tangan-tangan mereka setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini sudah terjangkit virus ini, kiranya Engkau juga akan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Segala permohonan ini hanya kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudaraku, sebentar kita akan menghaturkan syukur kita melalui persembahan yang akan dipandu oleh Penatua Indaryanto. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita telah menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa, dan selayaknya serta sepantasnya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan kurban syukur berupa persembahan. Namun sebelum kita mempersembahkan kurban syukur, akan kami landasi dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambil kita mempersembahkan kurban syukur, kita akan memuji Tuhan dengan PKJ 140 bait pertama dan ke Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan persembahan ini kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, dan memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan yang berasal daripadamu ya Tuhan,
berupa benda mati ini Kau ubah menjadi karunia hidup, sehingga untuk menjadi keluasan kerajaan. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami hendak mengakhiri ibadah ini, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita dengan kita mengangkat pujian melalui pelengkap Kidung Jemaat 239. Pelengkap Kidung Jemaat 239 kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua kami mengundang saudara Bapak Ibu yang terkasih bangkit berdiri. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kami mudah bangkit berdiri. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku tenang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyelesaikan ibadah ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran saudara
untuk boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Setia, tak pernah